Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Eko Puji Sumaryanto, dalam pembelajaran Sejarah Indonesia, materi kelas 12 semester 2 atau semester genap. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang Indonesia pada masa reformasi. Ya. Pergolakan akhir pada masa Orde Baru. Nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana pergolakan akhir pada masa Orde Baru, di mana nanti pada akhir masa Orde Baru ini terjadi yang namanya krisis multidimensional, yang nantinya krisis multidimensional ini nanti akan menyebabkan adanya tuntutan reformasi. Dan tuntutan reformasi ini nanti akan membuahkan atau menciptakan sebuah gerakan reformasi dan akhirnya nanti berdampak pada tuntutan terhadap pengunduran diri dari Presiden Soeharto. Kita tahu bahwa Orde Baru merupakan salah satu masa pemerintahan dalam sejarah Indonesia. Masa Orde Baru dimulai sejak Soeharto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Soekarno pada tahun 1967. Hegemoni masa Orde Baru mulai goyah ketika memasuki akhir dekade tahun 1990-an. Ketidakstabilan politik dan ekonomi dunia ditambah berbagai masalah yang muncul di dalam negeri membuat stabilitas bangsa Indonesia goyah. Memasuki tahun 1997, tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Orde Baru menurun. Kondisi ini terjadi karena adanya kekacauan sistem pemerintahan, kekacauan perekonomian bangsa, serta tingginya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang kita kenal dengan nama KKN. Selain itu juga terjadi yang namanya kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM pada masa itu akibat situasi ekonomi Indonesia yang tidak stabil sejak akhir tahun 1997. Kelangkaan BBM, bahan bakar minyak, merupakan salah satu ciri khas atau salah satu ciri krisis dari ekonomi yang mengguncang stabilitas bangsa Indonesia. Nah, krisis ekonomi ini merupakan salah satu bentuk krisis multidimensional yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Ya. Krisis multidimensional merupakan krisis yang melanda bangsa Indonesia pada sekitar tahun 1997 sampai 1998. Krisis multidimensional berdampak besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Krisis multidimensional pengertiannya yaitu kondisi genting di suatu negara dalam berbagai bidang, baik moneter, ekonomi, politik, hukum, maupun kepercayaan. Bapak ulangi, krisis multidimensional merupakan kondisi genting di suatu negara dalam berbagai bidang, baik moneter, ekonomi, politik, hukum, maupun kepercayaan. Kita tahu bahwa nanti krisis moneter ini terjadi diawali yaitu memasuki tahun 1997, negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia itu mengalami guncangan perekonomian. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakstabilan perekonomian dunia yang kemudian berkembang menjadi krisis moneter. Salah satu dampak terjadinya ketidakstabilan ekonomi tersebut adalah menurunnya nilai tukar mata uang di beberapa negara, khususnya di Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan juga di Indonesia. Di Indonesia, nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat terus merosot. Pada awal Juli tahun 97, mata uang rupiah berada pada posisi nilai tukar 2.500 per dolar Amerika dan terus mengalami kemerosotan hingga 9%. Bank Indonesia pun tidak mampu membendung nilai rupiah yang semakin merosot sehingga pada Januari tahun 1998 nilai tukar rupiah telah mencapai 17.000 per dolar Amerika. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, dan likuidasi beberapa bank nasional. Seperti itu. Ini adalah krisis ekonomi atau krisis moneter. Tadi
menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, meningkatnya harga sembako, macetnya dunia usaha, hingga meningkatnya jumlah pengangguran. Ya. Presiden Soeharto pun melakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah ekonomi negara akibat krisis moneter. Salah satu cara yang ditempuh oleh Presiden Soeharto adalah meminta bantuan ekonomi kepada IMF, International Monetary Fund. Setelah melalui perundingan cukup panjang, IMF bersedia memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia. Bantuan tersebut disertai dengan syarat-syarat yang harus dipatuhi, antara lain Indonesia mencabut bantuan dana untuk subsidi bahan pokok, listrik, dan BBM, bahan bakar minyak. Selain itu, Indonesia diminta menutup 16 bank swasta, seperti itu ya. Terjadinya krisis moneter juga berdampak pada perekonomian masyarakat Indonesia. Turunnya rupiah nanti menyebabkan pasar uang dan pasar modal terpuruk. Sejumlah perusahaan skala besar maupun skala kecil mengalami kebangkrutan yang berujung pada PHK atau pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Adanya pemutusan PHK atau pemutusan hubungan kerja ini mengakibatkan pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi pada akhir tahun 60-an, yaitu sekira 20 juta orang atau 20% lebih angkatan kerja. Akibat PHK dan naiknya harga barang dengan cepat, jumlah penduduk berada di bawah garis kemiskinan terus meningkat mencapai 50% dari total penduduk. Ya. Keterpurukan juga terjadi di sektor perdagangan ekspor. Keterpurukan sektor ekspor disebabkan oleh beban utang, ketergantungan besar pada komponen impor, dan kesulitan trade financing. Ya. Akibat kondisi perekonomian yang semakin tidak stabil, pemerintah memutuskan mencabut subsidi bahan bakar minyak atau BBM yang berakibat kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik pada tanggal 4 Mei 1998. Kenaikan tersebut diikuti dengan naiknya biaya angkutan dan bahan kebutuhan pokok lainnya. Kondisi tersebut memicu gerakan massa yang sangat besar dan tidak terkendali. Di tengah maraknya demonstrasi, Presiden Soeharto justru menghadiri konferensi G15 di Kairo, Mesir. Menjelang keberangkatannya, Presiden Soeharto meminta masyarakat tenang dan memahami kenaikan harga BBM. Selain itu, Presiden Soeharto menyerukan kepada lawan-lawan politiknya bahwa pasukan keamanan akan menangani dengan tegas setiap gangguan yang muncul. Kemudian yang kedua adalah krisis sosial. Krisis sosial ini nanti pada saat krisis semakin memanas, muncul ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat. Pada awal tahun 1998 terjadi kerusuhan anti-Tionghoa di sejumlah kota. Etnik Tionghoa menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena dianggap mendominasi perekonomian Indonesia. Selain itu, di beberapa daerah terjadi kerusuhan dan penjarahan. Adanya kerusuhan dan penjarahan merupakan gejala krisis sosial pada saat itu, sehingga meningkatnya kecemburuan sosial. Kemudian yang ketiga adalah krisis politik. Krisis politik ini nanti ditandai dengan munculnya dualisme dalam tubuh Partai Demokrasi Perjuangan dan kemenangan mutlak Golkar, golongan karya, pada pemilu tahun 97, serta pelantikan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya. Ya. Memasuki tahun 1998 terjadi ketegangan sosial dalam masyarakat Indonesia. Ketegangan tersebut semakin berkembang menjadi kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Bibit kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 sudah muncul sejak tahun 1996. Pada tanggal 27 Juli 1996 terjadi kerusuhan perusakan gedung Partai Demokrasi Indonesia yang terletak di Jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta. Kerusuhan tersebut menyebabkan situasi politik Indonesia semakin memanas hingga pemilu tahun 1997. Selain itu nanti pelantikan Soeharto sebagai presiden yang ketujuh mendapat penolakan dari para mahasiswa dan hampir sebagian besar masyarakat Indonesia. Penolakan tersebut disertai berbagai tuntutan yang dilatar belakangi oleh banyaknya penyimpangan dalam
bidang politik. Berbagai penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru yaitu ada 4. Yang pertama, demokrasi tidak dilaksanakan semestinya. Yang kedua, banyak anggota DPR atau MPR menerapkan sistem nepotisme. Yang ketiga, orientasi politik pemerintahan Orde Baru lebih condong ke negara-negara barat. Dan yang keempat, terjadinya ketidakadilan dalam bidang hukum. Demonstrasi mahasiswa semakin meluas dan digelar di hampir seluruh Indonesia dengan melibatkan para staf akademis dan pimpinan universitas. Aksi mahasiswa yang tidak mendapat tanggapan atau respon pemerintah mendorong mahasiswa di berbagai kota mulai mengadakan aksi hingga keluar kampus. Seperti itu. Kemudian krisis hukum, ya. Nanti adanya intervensi terhadap pejabat kehakiman, hukum dijadikan sebagai alat pembenaran penguasa hingga maraknya rekayasa dalam proses peradilan. Kita tahu bahwa pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan lembaga kehakiman memiliki kekuasaan merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah atau eksekutif. Pada kenyataannya, banyak rekayasa dalam proses peradilan. Seseorang yang dianggap bersalah dapat bebas dari hukuman dan seseorang yang tidak bersalah masuk penjara. Akibat penyimpangan tersebut, masyarakat menghendaki reformasi dalam bidang hukum untuk meluruskan masalah pada posisi sebenarnya. Kemudian krisis kepercayaan. Ya. Krisis kepercayaan ini nanti yaitu terlihat dari ketidakmampuan pemerintah membangun kehidupan politik yang demokratis dan menegakkan supremasi hukum, serta kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kebanyakan. Pemerintahan Orde Baru dianggap tidak menjalankan demokrasi secara tepat asas. Situasi tersebut diperparah dengan banyaknya anggota pemerintahan yang melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang kita kenal dengan nama KKN. Krisis ekonomi, politik, dan hukum menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru. Sebagai contoh, ketika Presiden Soeharto mengumumkan kenaikan harga BBM dan tarif angkutan umum, terjadi aksi protes dari masyarakat dan mahasiswa. Itu adalah krisis multidimensional. Anda harus ingat, ada krisis multidimensional ini, ada krisis ekonomi, ada krisis sosial, ada krisis politik, ada krisis hukum, dan krisis kepercayaan. Tadi pengertian dari krisis multidimensional adalah krisis yang terjadi atau kondisi genting di suatu negara dalam berbagai bidang, baik bidang moneter atau ekonomi, bidang sosial, bidang politik, bidang hukum, maupun kepercayaan. Seperti itu. Itu adalah krisis multidimensional. Ya. Selanjutnya, tuntutan reformasi. Ya, Anda bisa lihat, nanti adanya suksesi kepemimpinan nasional, amandemen UUD 45, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan juga pelaksanaan otonomi daerah. Ya. Demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998 merupakan salah satu media bagi bangsa Indonesia untuk menyuarakan tuntutan reformasinya. Mahasiswa berdemonstrasi dengan membawa aspirasi rakyat dengan menduduki gedung DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Reformasi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan perubahan secara drastis untuk perbaikan, baik di bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa reformasi di Indonesia menghendaki adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Terjadinya krisis multidimensional pada tahun 1997 sampai 1998 menyebabkan tuntutan reformasi semakin menguat. Pada awalnya, gerakan reformasi hanya dilakukan di beberapa kampus terkemuka di Indonesia. Pada perkembangannya, tuntutan ini semakin meluas karena tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Oleh karena itu, para mahasiswa harus turun ke jalan bersama organisasi massa lainnya yang juga menuntut reformasi. Agenda utama gerakan reformasi adalah menuntut Presiden Soeharto turun dari kursi kepresidenan. Bapak ulangi,
Agenda utama gerakan reformasi adalah menuntut Presiden Soeharto turun dari kursi kepresidenan. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda. Ya, Anda hafalkan, ada 6 agenda reformasi. Yang pertama adalah suksesi kepemimpinan nasional. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pemberantasan KKN. Yang keempat, penghapusan dui fungsi ABRI. Yang kelima, penegakan supremasi hukum. Dan yang keenam, pelaksanaan otonomi daerah. Anda harus hafal ya, ada 6 ya agenda reformasi tahun 1998. Bapak ulangi, yang pertama adalah suksesi kepemimpinan nasional, yang kedua amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga pemberantasan KKN, yang keempat penghapusan dui fungsi ABRI, yang kelima penegakan supremasi hukum, dan yang keenam pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya, gerakan reformasi mahasiswa ini nanti terjadi di Jakarta. Aksi pertama dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia pada Kamis 19 Februari tahun 1998. Ya. Mahasiswa Universitas Indonesia melakukan aksi pertamanya pada tanggal 19 Februari 1998, 3 bulan sebelum Presiden Soeharto dari jabatannya. Ya. Aksi tersebut bertempat di pelataran parkir Fakultas Sastra UI. Aksi tersebut berhasil mengundang 1.000 sampai 2.000 mahasiswa UI dari berbagai fakultas dengan melibatkan institusi formal. Mereka mengutarakan permintaan kepada Presiden Soeharto secara sadar dan damai agar mengundurkan diri karena telah gagal menjalankan amanah rakyat. Keesokan harinya, aksi mahasiswa masih berlanjut. Aksi ini diikuti sekitar 10.000 orang yang berkeliling kampus dan berakhir di dekat gerbang masuk Universitas Indonesia tersebut. Aksi mahasiswa tersebut menyampaikan aspirasinya melalui sebuah baliho besar yang dipasang di depan Mako Resimen Mahasiswa atau Menwa UI yang bertuliskan turunkan harga, hapuskan monopoli, korupsi, dan kolusi, tegakkan kedaulatan rakyat, tuntut suksesi kepemimpinan nasional, mahasiswa dan rakyat bersatulah, dan mulai saat itu terpasang tulisan Kampus Perjuangan Rakyat tepat di bawah lambang Universitas Indonesia, seperti itu. Kemudian di Jakarta juga ada yang namanya aksi mahasiswa dari mahasiswa Universitas Trisakti, sehingga ada yang dikenal dengan tragedi Trisakti, ya. Mahasiswa Universitas Trisakti melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 12 Mei 1998. Demonstrasi dilakukan di dalam kampus sesuai anjuran aparat. Pada perkembangannya, mahasiswa menuntut untuk berdemo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat agar aspirasi mereka bisa langsung disampaikan kepada pemerintah. Akan tetapi, demonstrasi mahasiswa ini semakin tidak terkendali sehingga aparat mengamankan mahasiswa menggunakan peluru tajam yang menyebabkan 4 mahasiswa Trisakti menjadi korban. Nanti ada 4 mahasiswa Trisakti yang menjadi korban yang nanti dikenal dengan nama pahlawan reformasi. 4 mahasiswa Trisakti yang meninggal itu adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si Lesmana. Ya, cara mengingatnya ada jembatan keledai, ada 4 mahasiswa Trisakti yang meninggal pada tragedi Trisakti. Cara mengingatnya yaitu EML, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, HR Hafidin Royan, HL Hendriawan Si Lesmana atau Hendriawan Lesmana saja, ya. Nanti peristiwa tersebut dikenal dengan nama tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti menyebabkan terjadinya kerusuhan yang lebih besar dan mengakibatkan aparat kewalahan. Seminggu setelah tragedi Trisakti, mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR MPR. Presiden Soeharto pun berpidato bahwa ia tidak mampu mengendalikan kerusuhan. Presiden Soeharto juga gagal mendapatkan dukungan ulama dan tokoh masyarakat.
Akhirnya Presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri. Selain di Jakarta juga ada aksi mahasiswa di Yogyakarta, ya. Nanti aksi mahasiswa Yogyakarta awalnya dilakukan dengan membuat tenda-tenda keprihatinan. Pada tanggal 5 Mei tahun 98, mahasiswa UGM, Universitas Gadjah Mada, mulai bergerak menyampaikan protes. Tanggal 5 Mei tahun 98, demonstrasi mahasiswa di Yogyakarta mencapai puncaknya atau klimaksnya, seperti itu. Dan nanti juga ada korban dari Universitas Sanata Dharma yang dikenal dengan nama Moses Gatotkaca. Di Yogyakarta juga nanti ada korban dari mahasiswa, yaitu mahasiswa dari Universitas Sadar Sanata Dharma yang bernama Moses Gatotkaca, seperti itu. Selain di Yogyakarta juga ada di Surabaya. Di Surabaya ini nanti ada pergerakan mahasiswa di Surabaya dibagi dalam 4 distrik dan Gedung Gerahadi menjadi titik kumpul pergerakan di Surabaya. Pergerakan mahasiswa di Surabaya bukan hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, tetapi melibatkan berbagai unsur seperti buruh dan petani. Ya, seperti itu. Nanti akhirnya Presiden Soeharto melakukan pengunduran diri. Ya. Presiden Soeharto bertemu dengan Wakil Presiden B.J. Habibie dan sejumlah pejabat tinggi negara setelah pulang dari Kairo pada tanggal 15 Mei 98. Pada tanggal 16 Mei 98, Presiden Soeharto bertemu dengan pimpinan DPR, yaitu Harmoko. Harmoko menyampaikan sejumlah tuntutan reformasi dari masyarakat Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 98, Presiden Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya di Istana Negara. Presiden Soeharto mengumumkan Wakil Presiden B.J. Habibie akan melanjutkan masa jabatan sebagai presiden, seperti itu. Ya, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian. Silakan nanti minta tolong Bapak untuk subscribe video ini, dan nanti Anda absennya adalah dengan cara menulis di bawah komentar video YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pesan Bapak tetap semangat, jaga kesehatan, daya imunitas Anda, tetap pakai masker, lakukan physical distancing, ya. Maju bersama, hebat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.